Sampai saat ini memang masih belum ada peraturan dan larangan yang menyatakan jika seorang anak tidak bisa menjadi presiden jika ayahnya sudah pernah memerintah. Namun ternyata ada beberapa fakta tentang ayah dan anak yang secara kebetulan menjabat sebagai presiden. Berikut daftarnya. Yang pertama ada di Amerika Serikat, yaitu pasangan ayah dan anak John Adams dan John Quincy Adams. John Adams adalah presiden AS kedua yang memerintah dari tahun 1797 sampai 1801. Sementara anaknya John Quincy Adams menjadi presiden AS ke-6 yang memerintah dari tahun 1825 sampai 1829. Yang kedua masih dari negeri Paman Sam, ada George Herbert Walker Bush atau Bush Senior yang merupakan ayah dari George Walker Bush. Bush Senior menjabat sebagai presiden ke-41 Amerika Serikat dengan masa pemerintahan 1989 sampai 1993, dan kemudian anaknya George Walker Bush yang menjabat sebagai presiden ke-43 untuk periode 2001 sampai 2009. Yang ketiga ada di negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan anaknya Megawati Soekarno Putri. Presiden Soekarno memerintah dari saat kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1967. Lalu 34 tahun kemudian Ibu Megawati menjadi presiden RI kelima untuk periode 2001 sampai 2004 melalui jalur wakil presiden yang diaklamasi oleh anggota MPR untuk menggantikan presiden terpilih saat itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR. Yang keempat berasal dari negara Filipina, yaitu Ferdinand Marcos Senior dan Ferdinand Marcos Junior. Ferdinand Marcos menjadi presiden ke-10 dengan masa pemerintahan tahun 1965 sampai 1986. Selama menjadi presiden, Marcos Senior diketahui adalah seorang diktator yang memaksa dan mendorong anaknya untuk ikut terjun dan terlibat dalam dunia politik. Akhirnya, Ferdinand Marcos Junior pun ikut dalam pemilihan presiden di tahun 2022 dan menang telak dengan total suara mencapai 30 juta suara. Ini membuatnya menjadi presiden Filipina ke-17. Yang terakhir ada Hafez Al-Assad, ayah dari Bashar Al-Assad, dan keduanya merupakan presiden di negara Suriah. Hafez Al-Assad menjabat sebagai presiden dari tahun 1971 sampai 2000 dan dikenal sebagai pemimpin yang brutal karena terlibat bahkan menjadi dalang kudeta pemimpin Suriah sebelumnya. Dan kemudian anaknya Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah yang masih memerintah sampai hari ini. Ia menggantikan ayahnya sebulan kemudian setelah Presiden Hafez ditemukan tak bernyawa di kantornya karena serangan jantung. Diketahui Bashar terpilih menjadi presiden Suriah murni dari hasil suara rakyat. Pada pemilihan tahun 2000 ia mendapat total suara 99,7%, pada pemilihan tahun 2007 mendapatkan total suara 97,6%, dan terakhir pemilihan tahun 2014 ia mendapatkan total suara 88,7%. Akankah hal serupa akan terjadi lagi di Indonesia dalam pemilu 2024 mendatang? Yang jelas, pemirsa KOI jangan sampai lupa untuk menggunakan hak suaranya dan tidak golput. Bagaimana menurut kamu?